Saya Reni Samora, NIM A1C3190067 dari Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pahami tentang konsep momentum dan impuls. Baik, saya mulai dengan pengertian momentum. Momentum adalah perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Momentum ini adalah besaran turunan yang muncul karena adanya benda bermassa yang bergerak. Dalam fisika, momentum itu disimbolkan dengan huruf P besar, yaitu secara matematis dirumuskan P sama dengan M kali V, di mana P itu momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Momentum itu adalah besaran vektor, jadi ketika ada dua buah momentum, maka harus dijumlahkan secara vektor dengan persamaan P sama dengan akar dari P1 kuadrat P2 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2P1 P2 dikali cos alfa. Hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi kinetik suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V dirumuskan dengan setengah mv kuadrat. Kemudian jika dikalikan dengan M per M, persamaannya menjadi setengah M kuadrat V kuadrat per M. Kita ingat kembali bahwa momentum itu adalah M kali V, sehingga persamaannya menjadi setengah V kuadrat kali M. Kemudian selanjutnya impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja, sehingga dalam persamaan sistematisnya dituliskan I sama dengan F delta T, dengan F adalah gaya dengan satuan Newton, delta T selang waktu dengan satuan sekon, dan I sama dengan impuls dengan satuan Newton kali sekon. Impuls sama dengan perubahan momentum. Kita ingat kembali hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A, dengan A adalah V2 dikurang V1 kali delta T, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan M kali V2 kurang V1 kali delta T. F kali delta T sama dengan MV2 kurang MV1. Dan untuk hasil akhirnya didapatkan I sama dengan MV1 kali MV1 kurang MV2. Kemudian I sama dengan M kali V1 kurang V2. Hubungan momentum dengan impuls. Salah satu hukum Newton tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu F sama dengan M kali A. Jika dimasukkan ke dalam rumus I sama dengan F kali delta T, akan didapatkan hasil I sama dengan M kali A dikali T2 kurang T1, sehingga MV per T sama dengan T2 kurang T1, dan persamaan akhir didapatkan M kali V1 kurang M kali V2. Jadi dapat disimpulkan besarnya impuls yang bekerja atau dikerjakan pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Pada sebuah tumbukan selalu melibatkan paling sedikit dua buah benda. Misalnya biliar A dan biliar B bertumbukan, maka momentum sebelum tumbukan adalah P sama dengan MAVA tambah MBVB, sedangkan momentum setelah tumbukan adalah MAV aksen A, MBV aksen B. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka momentum ini juga memiliki hukum kekekalan, di mana momentum benda setelah dan sesudah tumbukan adalah sama. Pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum linear, yang dituliskan dengan PA tambah PB sama dengan P aksen A tambah P aksen B, atau MAVA kali MBVB sama dengan MAV aksen A tambah MBV aksen B. Jenis-jenis tumbukan ada 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sebagian, dan
tumbukan tidak lenting sempurna. Baik, demikianlah yang saya pahami tentang materi, momentum, dan impuls. Untuk yang belum saya pahami adalah misalnya ketika benda A dan benda B bertumbukan, bagaimana cara menentukan apakah tumbukannya itu lenting sempurna atau tidak lenting sebagian atau tidak lenting sempurna, dan menentukan jika bola tersebut membentuk sudut ketika setelah melakukan tumbukan, untuk menentukan nilai dari momentum benda tersebut. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Iris, sekian dan terima kasih.